Salam Perindo, menang, menang, menang. Kembali lagi dengan saya, podcast Aksi Nyata, Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Mimika, bersama saya Bang Sianturi yang sudah tidak asing lagi. Pemilihan umum sudah di depan mata, semua orang sudah akan menuju ke sana, termasuk para caleg yang ada dari seluruh partai yang ada di Indonesia, yaitu ada 18 partai. Kali ini saya sudah bersama seorang caleg perempuan Papua. Penasaran nggak? Saya yakin penasaran. Kita akan segera berbincang dengan seorang ibu ini. Siapa namanya, apa kegiatannya, kita akan tanya-tanya dia. Sampai dia mengaku semua apa yang akan saya tanya. Setuju toh? Oke, baiklah. Kita akan segera menyapa beliau. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Saya panggil apa ini? Mama kah? Boleh Ibu, boleh Nona, boleh kakak boleh. Belum menikah nih ceritanya. Mama juga boleh. Oh, Mama boleh ya. Oke. Saya Karena panggil saya akan jadi mama di Kabupaten Mimika. betul. Saya setuju. Akan menuju ke sana gitu Betul. ya. Oke. Jadi mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa ini? Baik, terima kasih buat waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Silakan. Nama saya Oktovina Edoai, AMD SE. Oke. Ini daerah pemilihannya di mana nih? Daerah pemilihan saya Dapil 2, Dapil 2 ya. Yang meliputi mana-mana itu? Kelurahan Timika Indah, Oke. Perintis, Nah, Nayaro, Kebun Nayaro, Siri, Kebun Siri. Dinggonarama. Oke. Kak Ada Oktovina, lima kelurahan. 5 kelurahan ya. Betul. Kak Oktovina, ini kegiatan sehari-harinya apa ini sebelum di samping berpolitik nih ceritanya? Baik, saya sebagai seorang mama, Nama? Oke. terus saya juga sebagai seorang karyawan, Karyawan ya, karyawan di satu perusahaan, perusahaan ya. dari beberapa perusahaan, dan saat ini saya di PT Paigela Oke. sebagai PADIR legal. Oke. Dan juga sebelumnya saya sebagai seorang rekrutmen dari 2018 sampai 2022 Di perusahaan itu juga. di perusahaan Paigela. Oke, Panggila ya. Oke. Namun sebelumnya juga saya sudah ada di perusahaan lain juga, Yayasan Logo Tawanigu Pigu. Saya juga sebagai asisten direktur mereka. Oke. Terus saya juga di Yayasan Somatua juga. Oke. Kalau di perusahaan saya juga di PT Pania Jaya Abadi, saya wakil direkturnya juga dari Pak Petrus Yaimo. Saya juga sebagai waktu saya di Nemangkawi. Oke. Oh, sempat Nemangkawi. Saya di Nemangkawi, saya sebagai sekretaris Community Relation CR. Oke. Sekretarisnya Pak Demianus Dimara. Oke. Saya selama saya bekerja ini berhubungan dengan masyarakat. Betul. Mengarah semua menuju ke pelayanan Pelayanan ya. hamba, Pastilah ya. Nah, jadi untuk masalah tentang organisasi atau pekerjaan itu soal biasa untuk saya. Sudah biasa ya. Sudah biasa. Untuk mengayomi, melayani sudah biasa. Sudah terbiasa ya. Nah, ini termasuk menarik nih. Tadi Kak Oktovina sudah sebutkan pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5. Saya sampai bingung hitungnya gitu ya. Coba bagi-bagi pekerjaan begitu ya. Ini pekerjaannya banyak. Ternyata ilmunya banyak nih orang nih. Nah, Kak Oktovina, kenapa dengan pekerjaan yang banyak gitu ya, aktivitas yang banyak untuk melayani pekerjaan ke masyarakat, terus masih sempat-sempatnya jadi caleg gitu? Kenapa? Apa yang memotivasi Ibu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Yang menjadi motivasi untuk saya itu yang pertama, saya lahir besar di sini. Oke. Saya lahir di Tembagapura. 2082 di tahun yang lalu. Berapa tahun lalu? 40 tahun lalu. Oh, sudah 40 tahun nih ya ceritanya ya. Oke. Mau setengah abad lah gitu. Sudah mau setengah abad ya. Betul, puji Tuhan. Jadi itu membuat saya, kenapa sih saya jadi penonton? Betul. Apalagi saya sudah tahu ya Makanggaran tentang pendidikan, pengangguran, terus kemiskinan. Walaupun dibilang
sudah sejahtera tapi belum sampai maksimal sejahtera gitu. Siapa dulu yang sejahtera, gitu ya? Betul sekali Pak. Maka itu saya sendiri kadang lihat saya punya masyarakat sendiri di samping saya. Walaupun saya juga hidupnya pas-pasan, tapi kalau saya di sisi mereka, apa sih yang saya rasa gitu. Jadi apa yang mereka rasa saya juga pasti rasakan. Seperti pengangguran, terus mereka ingin bekerja, tapi kadang kan mereka nggak ada skill. Nggak ada pendidikan gitu ya? Pendidikan, pertama pendidikan, terus kedua skill. Skill ya? Karena yang saat ini itu mereka butuh tuh harus ada keterampilan, satu keterampilan. Betul. Walaupun dia S2 atau S1. Iya. Apalagi yang sudah SMP atau SD lah gitu. Iya, bagaimana lagi? Gitu Iya, bagaimana gitu, apalagi begitu. Iya. Sarjana saja sudah gitu. Iya, apalagi bagaimana yang di bawahnya gitu ya. Jadi kami di Paigela saya bersyukur Pak Maximus kasih saya tanggung jawab yang luar biasa menjadi seorang rekruter. Itu saya bagaimana sih saya memilih bibit-bibit ini untuk saya tanam di atas, mereka menghasilkan buah-buah yang bagus gitu, bisa mempertahankan gitu. Iya. Ya itulah saya punya moto saya. Apa itu? Itu hanya orang tulus saja pasti ada kreatif, inovatif, produktif. Wah, Gitu. ini luar Paling biasa. ada orang tulus yang memiliki hal dia itu. Hanya orang tulus. Iya. Karena kalau mereka orang tulus itu mereka bekerja dengan hati dan pasti dia punya kreatif. Punya kreatif. Salah satu yang saya sudah buktikan di Paigela itu, saya mengumpulkan 7 suku yang ijazahnya SD SMP. Itu hal yang saya sudah buktikan di lapangan selama saya jadi rekrutmen di Paigela. Iya. Itu saya mendaftarkan mereka, saya kumpulkan KTP dan kartu keluarga mereka. Oke. Saya kerjasama dengan PDANP Kabupaten Mimika. Walaupun itu tugasnya mereka, tapi karena tulus hatinya saya membantu gitu. Turun juga lapangan. Turun gitu, lapangan. Jadi awal saya itu 62 orang. Iya. Saya membantu 62 orang. Iya. Saya mendaftarkan ke PDANP, saya cari, mereka bilang kok harus cari yayasan yang bisa mengeluarkan ijazah paket A, paket B, dan paket C. Oke. Puji Tuhan ternyata ada seorang bapak, Pak Samuel Edoai, di Yayasan BKBM Moleng. Saya datangi ke mereka dan daftar mereka semua di situ. Dan mereka mendapat paket B, ada paket C. C ya, SMP dengan SMA Setelah ya, mereka dapat itu tidak sampai di situ Pak. Masih lanjut lagi? Masih lanjut, saya harus berikan apa mereka gitu. Iya, Kalau iya, tidak sampai SMA berarti saya harus memberikan mereka skill. Iya. Skill atau mereka pilih sendiri, mungkin mekanik atau welder, atau listrik, operator seperti itu. Iya. Dan di sini saya berpikir bahwa pelayanan saya belum maksimal. Belum maksimal ya? Belum maksimal. Belum maksimal. Nah, akhirnya saya kreatif lagi, saya harus berpikir, pecah otak, bagaimana saya harus bicara dengan saya punya bos, Pak Maximus, Pak Gladiator, untuk kita buka satu training. Kayak balai latihan kerja gitu ya, kayak seperti itu ya? Betul. Jadi muncullah kita membuka satu training sekolah orang dewasa, Somatua Training. Nah, di situ kita benahi mereka dengan apa adanya yang Bapak punya. Tapi puji Tuhan ada berapa 7 suku yang rajin, itu mereka sudah mulai kerja. Sudah kerja ya? Iya. Jadi itu pertama. Kedua, kalau yang macam mereka yang nggak ada punya macam welder, kami di situ memang weldernya kurang, tapi saya kerjasama dengan departemen. Departemen PT Freeport yang ada di LIP, yang ada di Nemangkawi. Nah, jadi saya berusaha supaya saya punya Papua orang 7 suku itu mereka juga bisa lah kerja di atas. Saya bawa mereka ke Nemangkawi. Mereka dilatih lagi? Dilatih untuk mendapatkan satu keterampilan. Setelah mereka mendapat satu keterampilan, belum sampai di situ, belum maksimal. Belum lagi? Berusaha masih ada lagi? Jadi saya harus cari lapangan kerja lagi. Saya menjual mereka. Tapi saya bilang mereka, kamu harus bantu Bapak Maximus punya proyek. Saya akan melihat kalian punya disiplin kerja,
komunikasi dan emosi kerja kamu. Oh begitu. Nah, kalau mereka bertahan dan mereka disiplin yang bagus, apa sih salahnya saya bisa kasih jual mereka gitu Ya. ke tempat yang bisa dipakai gitu, langsung Perusahaan ya di ya. perusahaan gitu. Nah, jadi di sini itu saya sudah lakukan kepada orang Papua 7 suku. Jadi suku ya. Bahkan ada yang non Papua yang sudah bekerja lama di Pagelaran. perusahaan kita juga. Nah, jadi di perusahaan kita yang non Papua yang sudah lama bekerja, sudah mengabdi, sudah berkontribusi, apa sih salahnya kita usahakan mereka di lapangan kerja lagi gitu. Ya kita mengutamakan, kita kenangkan mereka yang di dapur dalam rumah Yang dulu, dalam rumah ya. baru kita ambil lagi yang di luar. Ya, Gitu. ya, ya. Nah, jadi itu kami sudah lakukan. Sudah lakukan banyak hal itu. Hal itu. Ya, Kak Oktopina, ini kan masyarakat, khusus masyarakat Papua gitu ya. Ini saya pikir yang menjadi salah satu fokus Kak Oktopina sendiri dalam pencalekan ini, karena melihat bahwa memang mereka masih kurang mungkin diperhatikan karena dengan APBD yang besar gitu ya, harusnya mereka sudah punya rumah bagus, punya pendidikan yang bagus. Menurut Kak Oktopina sendiri gimana? Kalau menurut saya itu kalau sampai saat ini setelah saya survei di lapangan, karena saya juga bekerja sampai hari Sabtu, saya kurang maksudnya turun ke masyarakat ya. Turun masyarakat, berdekatan paling hari Minggu bertemu. Tapi puji Tuhan dalam berapa minggu, berapa bulan ini sudah saya kunjungi. Yang pertama itu pengangguran. Pengangguran ya. Yang dibicarakan anak-anak putus sekolah. Putus sekolah, akhirnya tidak dapat kerja, akhirnya orang bilang sebut sebagai aibon. Berkeliaran lah. Iya, gitu ya. Akhirnya disebut sebagai aibon. Terus kedua, rumah tidak layak, tidak layak. Betul. Jadi saya pikir itu pemerintah harus perhatikan. Dan itu nanti yang menjadi salah satu fokus Kak Oktopina sendiri. Benar sekali. Iya. Jadi salah satu yang menjadi misi saya juga itu termasuk rumah layak. Rumah layak huni ya. Jadi saya lebih memilih ke lapangan daripada kantor. Betul. Karena saya merasa bahwa saya akan duduk sebagai dewan itu karena mereka. Karena ada saya punya moto lagi, ada satu, dua mereka tuh jawaban saya dan harapan mereka tuh PR saya gitu. Wah. Nah itu keren nih, itu moto saya yang kedua. Moto kedua ya. Iya. Okay. Karena saya duduk karena mereka gitu. Kalau saya duduk di Paigela itu kan usaha saya gitu. Ya paling mungkin dibantu satu orang gitu ya. Iya, usaha saya tapi untuk mau saya diberkati untuk memberkati yang lain. Betul. Nah kalau Dewan ini kan yang milih harus ribuan orang nih ceritanya. Dan saya punya dapil tuh saya sudah survei bahwa itu ada pengangguran, putus sekolah, rumah tidak layak. Saya pikir ada yang awal-awal itu sudah pemerintah sudah maksimal, tapi ada yang belum maksimal. Masih ada yang terlewatkan. Masih ada yang terlewatkan. Nah ini yang harus diperhatikan gitu. Betul. Ya. Okay. Dan saya sebagai jembatan atau saya sebagai aspirasi, mengangkat aspirasi mereka. Dan juga jembatan mereka untuk apa? Untuk menjawab mungkin rumah yang tidak layak atau menjadi pengangguran. Nah, setelah saya survei pengangguran, ternyata dari KTP yang di luar tuh lebih banyak. Jadi kalau saya berpikir bahwa kalau saya duduk sebagai dewan, saya akan membatasi KTP dari luar. Untuk yang domisili di sini yang harus diutamakan. Labeti dulu. Iya. Lahir besar Timika gitu ya, Labepa. Labetika, Labewaka, dari Nusantara semua. Yang penting dia sudah domisili lama di sini. Betul. Yang sudah KTP domisili Timika yang kami utamakan. Oke. Agar pengangguran di Timika itu kurang. Kenapa dia semakin bertambah? Karena kita masih angkat dari luar terus. Perusahaan masih banyak merekrut dari luar diam-diam. Betul. Gitu ya. Salah satunya Petrosi. Kadang Petrosi itu diambil sampai 300 orang. Wow, padahal di sini orang cari kerja banyak. Iya. Oke, Kak Oktopina. Ini saya berbicara tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, menurut pengamatan Kak Oktopina sendiri untuk masyarakat Papua sendiri gitu ya, apakah kesetaraan ini sudah seperti yang diharapkan atau seperti apa menurut pengamatan Kak Oktopina sendiri? Baik, itu juga adalah misi saya juga. Saya sebagai perempuan ya saya harus mendukung pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, setuju. Itu pertama. Dan harus kita mendukung juga sistem lapor. Dengan kita punya polisi-polisi, dengan poluan yang ada.
Supaya apa? Untuk memperlancar komunikasi atau apa kekerasan yang ada di keluarga per keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Kekerasan rumah tangga itu harus lebih jeli ya Iya. melihatnya gitu. Artinya kita punya poluan-poluan sudah ada gitu. Bagaimana supaya kita itu tidak dibedakan apa laki-laki, si laki-laki si perempuan. Artinya kita sama gitu. Sama dalam apa punya hak yang sama gitu ya. Betul. Tapi kita untuk menghormati, menghargai karena dia sebagai kepala keluarga, rumah tangga, ada anak itu tetap jalan seperti Kita harus biasa. jalan gitu ya. Iya. Artinya dia sebagai laki-laki dia bertindak sebagai kepala keluarga ketika ada di rumah juga. Ketika seorang ibu ketika dia ada di rumah dia kan bertindak sebagai seorang ibu, Iya. sebagai seorang istri, Iya. sebagai seorang teman bagi keluarga. Tapi di luar ketika di dunia kerja laki-laki dan perempuan harus punya kesempatan yang sama. Benar nggak? Benar sekali. Iya. Betul sekali, Pak. Dan bagaimana dengan perempuan Papua sendiri di Kabupaten Mimika yang Kak Oktopina lihat selama ini, apakah mereka sudah punya kesempatan itu? Saya pikir hal itu sudah 80%. Sudah banyak ya, udah luar biasa banyak. ya. Dan kita harus tidak boleh takut. Betul. Kalau sesuatu yang itu memang salah Iya. atau sesuatu yang memang benar, kita lakukan gitu. Iya. Kenapa Nggak harus perlu takut kita gitu? ya? takut Iya. gitu. Nah, itu. Kebenaran pasti menang gitu Iya, ya. kebenaran tetap Kak Oktopina, kebenaran gitu. ya, Kak Oktopina, ini kan politik ini penuh dengan perjuangan gitu ya, penuh dengan persaingan. Seperti di dapilnya Kak Oktopina sendiri kan persaingan juga berat, banyak saingan gitu ya. Nah, menurut Kak Oktopina sendiri, bagaimana melihat ini persaingan ini dan bagaimana keyakinan seorang Oktopina untuk bisa mewakili rakyat yang ada di dapil 2? Kalau saya untuk saya mau meyakinkan itu kalau saya punya karyawan dari Paigela, mungkin dia sudah tahu itu Ibu Dewai, Ibu Oktopina itu siapa. Ya. Tapi puji Tuhan kalau macam ada yang sudah selama berapa minggu sini saya sudah lihat dengan mata saya bahwa mereka itu sudah merangkul tetangga, bahwa ibu ini gini loh, gini membangun, dia bagus, dia apa, tapi saya tidak, dalam kutip saya tidak sombong. Iya. Puji Tuhan, saya rasa itu yang akan membuat masyarakat tuh tahu bahwa si Oktopina Edoa itu orangnya ini gitu. Jadi saya itu orangnya itu beramanah, tanggung jawab, jujur, bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Kalau masih setengah saya tetap kejar. Selama saya kerja di Freeport itu, kalau barang yang belum selesai di tahun lalu saya kejar-kejar sampai dapat sudah. Gitu. Jadi saya orangnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi puji Tuhan kalau besok saya duduk di dewan tidak perlu ragu untuk saya sudah siap. Sudah siap untuk melakukan banyak hal-hal ya, yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang menjadi kebutuhan masyarakat ya. Iya. Nah, kalau salah satunya itu yang terlalu tren di sini itu anak-anak Ibon. Anak-anak Ibon. Jadi kita berikan mereka tuh kebersihan dan keamanan di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Mimika lah gitu. Jadi mereka sendirian jaga kebersihan di lingkungan mereka sendiri. Mereka juga yang menjadi menjaga keamanan mereka sendiri di kelurahan mereka sendiri. Agar itu mereka harus memiliki, ngapain sih orang lain datang bikin bersih di halaman kita gitu. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Susah. Nah, ini perbincangan kita semakin menarik ini ya Kak Oktopina ya. Nah, ini kan tahun politik ya, tahun di mana setiap orang terutama yang caleg ini berjuang keras bagaimana dia supaya dipilih oleh masyarakat. Nah, Kak Oktopina ini kan pilihannya ini lewat Perindo ini. Iya. Nah, kenapa Perindo gitu? Kenapa misalnya selain lewat jalur politik tadi sudah dilakukan banyak hal juga, tapi memang apakah di jalur politik ini bisa berbuat sesuatu yang lebih besar sehingga harus menempuh lewat caleg begitu? Karena saya percaya bahwa Perindo itu adalah persatuan Indonesia untuk sejahtera menuju sejahtera Indonesia. Itu adalah salah satu doa untuk kami keluarga besar Perindo. Tidak perlu ragu untuk pendukung-pendukung masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika, karena slogan atau logo dari satu dari partai itu adalah doa. Betul. Untuk kita mempersatukan, tidak ada yang membeda-bedakan.
Artinya kau dari suku ini, kau dari 7 suku, kau dari Papua, kau dari ini, kita tidak beda. Iya. Kita semua satu. Sama gitu ya. Sama Haknya. jadi saya memilih Perindo Karena karena seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Dan ini kan boleh dibilang tahun 2024 ini partainya cukup banyak ya. Tapi tadi yang menarik adalah bahwa Perindo ini tadi adalah tidak membedakan suku, agama, pokoknya satu saja begitu ya. Itu yang Ibu Oktopina lihat, makanya bergabung menjadi seorang kader Betul Perindo. sekali. Jadi saya bergabung di Partai Perindo. Persatuan Indonesia Persatuan. untuk Indonesia Sejahtera. Ini Indonesia Sejahtera. Itu yang perlu dituju. Demikian juga untuk Mimika yang sejahtera, kita harus berhati-hati memilih caleg. Betul. Nah, kayaknya ini Kak Oktopina ini layak nih untuk diperjuangkan. Bagaimana menurut pemilih di Dapil 2? Layak nggak? Saya kira layak. Nah, Kak Oktopina, ada satu tempat yang selama ini serasa terpinggirkan di Kabupaten Mimika, Kampung Nayaro. Benar. Nah, menurut Kak Oktopina sendiri, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga Kampung Nayaro ini bisa maju sama dengan yang di kota lah minimal begitu? Baik, untuk Nayaro itu setelah saya survei, ternyata mereka itu sudah diperhatikan oleh PT Freeport. PT Freeport, oke. Hanya mereka itu dikena wabah teling, kan sungai itu sudah tidak bersih lagi, ya. tidak bersih. Ya. Tetapi puji Tuhannya itu daerah teling itu tidak mengganggu, kecuali mereka yang dulang. Terus pada saat dia menguap, terus masuk kena paru-paru. Nah, itu yang merusak. Itu yang merusak. Jadi untuk perhatian mereka sana itu yang pertama, saya akan lebih itu transportasi. Transportasi ya. Freeport itu dia harus kasih, kan di sana harus ada ID. Betul. Saya sendiri caleg, saya bersyukur kalau saya punya ID. Jadi baru bisa masuk. Iya, kemarin itu saya mau ke sana, saya mau survei, saya mau itu setengah mati amat. Oh, kamu tunggu, besok saya DPR tuh kamu orang Freeport siap. Iya. Iya ya. Jadi harus siap satu bis khusus untuk orang. Jangan dikasih wabah, dikasih tidak perhatikan masyarakat, terus tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Kesehatan mereka. Kesehatan mereka, khususnya transportasi. Itu yang paling sulit. Itu paling sulit. Memang sudah ada, tapi itu Bapak pakai waktu. Jadi macam mereka turun dari sana pagi, mereka harus nunggu bengkok di situ. Padahal tidak ada keluarga, duduk-duduk di pasar lama itu. Oh, itu mereka yang sering duduk di situ ya? Mereka lagi tunggu bis untuk pulang. Kasihan. Jadi kepada PT Freeport harus kasih bis satu. Karena Khusus itu sudah area Freeport, tidak boleh lagi dia pakai yang kontraktor lagi yang pakai. Tidak bisa. Ayo, memang Pak Geri sudah siapkan sih, tapi juga ya. waktu. Kasihannya mereka sudah jualan dari pagi sudah datang selesai. ini sampai jam 10 sudah selesai. Sudah habis. Mereka harus nunggu sampai sore. Tuhan. Jadi mereka nunggu di situ kayak orang pengemis, kasihan toh. Kasihan benar. Nah, jadi itu kenapa nggak langsung dijemput aja gitu? Iya. Kasihan banget mereka. Iya, itu lebih bagus lagi. Iya. Jadi itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi pada saat hari Minggu itu mereka nggak bisa ke sini, nggak ada transport. Oke. Karena sopirnya juga kan off. Betul. Begitu. Oke. Kak Oktopina, seberapa besar keyakinan Kak Oktopina untuk dipilih oleh masyarakat? Seberapa besar kemungkinannya bahwa nanti masyarakat di Dapil 2 itu akan memilih Kak Oktopina? Kalau untuk seberapa persen yang mereka memiliki saya itu 85%. 85% ya? Luar biasa ya? 85%. Karena mereka sudah sangat mengenal seorang Oktopina. Iya. Sudah sangat mengenal ya? Ya, luar biasa. Oke, sekarang Kak Oktopina yakinkan pemilih di Dapil 2 bahwa tanggal 14 datang kemana? Silahkan. Oke. Para pendukung Perindo dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika, Mace, ingat, tanggal 14 Februari 2024 harus ke TPS. TPS yang ada di Kelurahan Timika Indah, Perintis, dan juga Dinggonarama, Kebun Siri, dan juga saudara yang ada di Nayaro sana. Jangan lupa datang ke TPS, coplos nomor urut 3 Oktopina Edwai AMD SE. Doamu, jawabanku, dan harapanmu PR-ku
Wah, luar biasa. Saya harus angkat tangan nih ke Kak Oktopina. Karena memang motonya itu luar biasa, gitu ya. Nah, saya harus kasih pantun dulu nih sebelum kami mengakhiri podcast kami kali ini, Aksi Nyata Partai Perindo. Nah, ini bunyi pantunnya. Pergi ke pasar membeli tomat. Sayang banyak dihinggap ngengat. Jika terpilih sebagai wakil rakyat, utamakan kesejahteraan masyarakat. Amin. Setuju? Setuju. Setuju. Satu lagi nih. Pergi belanja membeli sirih. Tidak lupa membeli kanji. Jika saudara sudah terpilih, jangan lupa kepada janji. Amin. Pasti. Perindo menang, menang, menang. Perindo menang, menang, menang. Luar biasa. Marilah seluruh